Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 783-785. Wow, di gunung es dan padang salju ini, mata semua orang tiba-tiba terfokus satu sama lain. Apakah Yiyi pernah menjadi orang dengan bakat pas-pasan? Tidak ada yang memikirkan hal ini. Dan di kejauhan, hati para kultivator biasa melonjak seperti gelombang laut, dan mereka tidak bisa lagi tenang. Jika orang biasa-biasa saja bisa menjadi jenius, lalu apa yang tidak bisa mereka lakukan? Di altar Tao, guru abadi Zichong memasang ekspresi dingin di wajahnya. Dia menatap Lin Yan dengan niat membunuh. Dia tidak tahu bagaimana Lin Yan tahu tentang hal seperti itu. Ada orang lain bernama Pu Ming, yang berasal dari puncak pertempuran berdarah. Lin Yan berbicara lagi. Nama ini sudah tidak asing lagi di telinga banyak orang. Pu Ming, 29 dalam daftar emas, juga seorang pemuda jenius, tetapi semua orang bingung mengapa Lin Yan tiba-tiba menyebut pemuda ini. Tetapi ketika mereka melihat ke arah Zichong, mereka menyadari bahwa ekspresi Zichong Xianzun bahkan lebih dingin. Gunung es itu sangat dingin, tetapi wajah Zichong Xianzun bahkan lebih dingin lagi. Banyak orang bahkan berpikir jika tidak terlalu banyak orang di sini, Zichong mungkin sudah lama membunuh Lin Yan, bukan? Saya pernah mendengar bahwa ayah Pu Ming, Pu Wei, adalah seorang murid di Akademi Abadi, dan bahkan merupakan murid dari Zichong Xianzun. Ketika Pu Ming lahir, meridian di tubuhnya tidak teratur dan ditakdirkan untuk tidak dapat melakukannya, menyerap energi spiritual langit dan bumi dalam kehidupan ini. Zichong Xianzun bahkan menegaskan dia tidak akan mampu mencapai alam transformasi dalam hidupnya, dan akan sulit baginya untuk hidup melampaui usia 10 tahun. Apakah guru abadi mengetahui usia dan kekuatan Pu Ming saat ini? Lin Yan berteriak lagi sambil menatap Zichong. Wow, pada saat ini, para penggarap di sini tampak lebih terkejut. Pu Ming, apakah dia terlahir sia-sia? Tapi 2 tahun lalu, dia telah menunjukkan kemampuannya yang luar biasa, bergabung dengan Blood War Peak, dan bahkan memasuki dunia bawah abadi, dan keluar dari dunia bawah abadi tanpa terluka. Sepertinya benar, pantas saja keluarga Pu tidak lagi berhubungan dengan Xian Yuan. Kudengar Pu Wei menghabiskan semua ramuan dan kekayaannya untuk menyelamatkan Pu Ming, tapi tidak mungkin. Kemudian Pu Wei menemukan Zichong, dan Zichong namun, kata Dewa Abadi bahwa memiliki anak seperti itu adalah aib baginya, jadi sebaiknya dia mencekiknya sampai mati. Saat itu, Pu Wei sangat marah dan pergi tanpa mengakui bahwa dia adalah murid Zichong. Beberapa praktisi di antara kerumunan berbisik. Tapi mereka tidak peduli dengan dendam seperti itu. Yang mengejutkan mereka adalah, benarkah ada sampah di dunia ini yang berubah menjadi jenius? Di jalur kultivasi, tidak ada yang bisa memastikan sampai akhir. Kejeniusan dan pemborosan tidak bisa didefinisikan begitu saja. Saat ini adalah era yang lebih cerah dari sebelumnya. Selama Anda tidak menyerah di jalur kultivasi dan memiliki pikiran yang teguh, keajaiban akan terjadi. Lin Yan berteriak lagi. Ketika suara itu turun, banyak orang yang mau tidak mau bertepuk tangan. Meskipun mata indah Peri Miaohan bersinar, teori dan metode kultivasi ini terlalu mengejutkan. Tapi saya harus mengatakan bahwa 2 contoh yang diberikan Lin Yan sangat meyakinkan. Pada saat yang sama, banyak orang juga memahami sepenuhnya mengapa Pu Ming menempati peringkat tinggi dalam daftar emas. Ternyata inilah yang terjadi. Saat dia menjadi serius, dia menjadi sangat luar biasa. Peri Miaohan juga menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Untuk sesaat, dia bingung dan hampir mabuk oleh momentum Lin Yan. Pantas saja Yi Yun seperti ini. Lalu Peri Miaohan berkata pada dirinya sendiri lagi. Hanya saja itu terlalu ceroboh. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya.
Sekalipun Anda punya ribuan cara, apa gunanya? Orang di depan Anda adalah dewa abadi, yang menekan keberadaan dari segala arah. Tidak peduli apa yang Anda katakan, tidak ada yang akan menghentikan Anda. Tidak bisakah kamu ditinju oleh dewa abadi yang kuat? Ini konyol. Zichong berteriak lagi, niat membunuhnya meledak tanpa disembunyikan. Yitang dan Po Ming keluar dari dunia bawah abadi. Rumor mengatakan bahwa Gunung Jingang akan memuji orang-orang ini atas tindakan mereka di dunia bawah abadi. Biarkan mereka masuk dalam daftar emas sekarang, dan hal yang sama berlaku untuk kuil Tian-Tian. Mereka semua adalah sekelompok anak muda yang bahkan belum mencapai alam abadi. Bagaimana mereka bisa disebut jenius? Tapi Lin Yan tersenyum. Bagaimana orang-orang ini bisa mengetahui segala sesuatu di dunia abadi dan dunia bawah? Terlebih lagi, benarkah dia bahkan belum mencapai alam abadi? Hanya Lin Yan yang paling tahu. Yang disebut jenius di kota Siling, sekarang di depan Yitang dan Po Ming, saya khawatir dia bahkan tidak bisa bergerak, bukan? Terlebih lagi, jika mereka benar-benar jenius, mengapa mereka tidak berani berjalan di dunia luar setelah keluar dari dunia bawah yang abadi? Karena mereka takut orang lain akan menantang mereka dan membuat semua orang tahu bahwa mereka tidak begitu kuat sekali. Bukan hanya dua orang ini, terutama kuil Tian-Tian, bukankah mereka hanya membunuh beberapa iblis di dunia abadi dan dunia bawah, tapi mereka diiklankan sebagai penyelamat umat manusia. Para jenius. Jika sampah yang bahkan belum mencapai alam abadi ini menjadi penyelamat umat manusia, maka itu benar-benar membuat orang tertawa, teriak Zichong lagi. Kuil surga memang banyak dibesar-besarkan. Mereka hanyalah sekelompok anak muda dari pedesaan. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang membatasi definisi mereka tentang kejeniusan. Jika saya memasuki alam abadi dan dunia bawah, saya bisa juga membunuh iblis, bahkan yang abadi di dunia bawah abadi. Betapa menakutkannya monster. Para pembudidaya dari kota Siling yang keluar dari dunia bawah abadi membawa begitu banyak harta dari dunia bawah abadi, dan bahkan banyak murid sekte meninggal di dunia bawah abadi. Harta karunnya tidak dikembalikan. Apakah mereka pikir mereka akan aman jika mereka tetap berada di sekte mereka sendiri? Pada saat ini, serangkaian suara juga terdengar. Mendengar ini, Lin Yan juga semakin tertawa, tapi senyumannya menjadi lebih dingin. Tampaknya kota Siling ini sangat berbeda. Hari-hari ini, dia bertanya-tanya mengapa dia tidak melihat satupun kultivator keluar dari dunia bawah abadi. Sekarang tampaknya segalanya menjadi jauh lebih rumit dari yang dia bayangkan. Berbeda dengan orang-orang ini, Zichong Xianzun menatap Lin Yan dan berubah menjadi garis penindasan. Menghadapi momentum ini, Lin Yan tetap tenang, dan kemudian melanjutkan, saya berani bertanya kepada Zichong Xianzun apakah dia tahu, air kuno, atau pembunuhan guntur. Wajah. Tapi orang-orang seperti Peri Miaohan dan lainnya terkejut. Di ranah Tiangen, Kaisar Agung selalu tak tertandingi di dunia. Setiap kultivator memiliki ingatan yang mendalam tentang Kaisar manusia yang agung dalam sejarah 100.000 tahun ini. Namun selain Kaisar Agung, ada juga Kaisar Setengah, praktisi yang berada di urutan kedua setelah Kaisar Agung. Mereka ada di setiap zaman. Dan Gusui dan Leixi ini adalah setengah kaisar dalam 100.000 tahun ini. Mereka adalah orang-orang biasa-biasa saja pada awalnya, tetapi mereka menjadi ahli tertinggi di alam Tiangen. Bagaimana Zichong Immortal Lord menjelaskan hal ini? Apakah kedua setengah kaisar ini pada awalnya biasa-biasa saja? Banyak orang hanya mengetahui bahwa kehidupan mereka legendaris, tetapi hanya sedikit orang yang mengetahui tentang kehidupan mereka. Semua orang tahu tentang Kaisar Agung. Bagaimanapun, setengah kaisar tidak secemerlang Kaisar Agung. Tapi Peri Miaohan dan yang lainnya tiba-tiba terkejut, dan ekspresi mereka langsung menjadi heran.
Mereka telah melihat catatan di buku-buku kuno, terutama air kuno itu, apakah itu lebih dari biasa-biasa saja? Dikatakan bahwa ketika dia berumur 100 tahun, dia tidak mencapai alam metamorfosis, tetapi dia tidak pernah berhenti berkultivasi sepanjang hidupnya. Ketika hidupnya akan segera berakhir, dia menciptakan keajaiban dan mengumpulkan kekuatan spiritual, dia menjadi tak terhentikan dan akhirnya menjadi alam setengah kaisar. Begitu dia memikirkan hal ini, kata-kata Lin Yan menjadi semakin menggugah pikiran. Dan karena dua nama yang diucapkan Lin Yan, Zichong Xianzun terdiam. Hari ini, jika saya tidak membantah Anda, saya khawatir beberapa kultivator biasa yang mendengarkan khotbah Anda akan melepaskan kegigihan mereka dalam berkultivasi. Tidakkah Anda tahu bahwa jika seseorang menyerah, akan sulit bagi mereka untuk menyerah, langit dan bumi untuk menyelamatkannya, tetapi jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia akan putus asa. Kamu masih bisa bertahan. Lin Yan minum lagi. Kata-kata ini semakin menggelegar dan membuat banyak orang gemetar. Ketika para kultivator biasa mengetahui apa yang diajarkan Zichong, mereka menghela nafas dan bahkan kehilangan kepercayaan diri dalam berkultivasi. Tapi sekarang, Lin Yan berdebat dengannya, dan Peri Miaohan menoleh ke belakang, dan mata semua pembudidaya yang hadir benar-benar berbinar lagi. Bahkan sangat tegas. Pada saat ini, bahkan dia harus menghela nafas. Apa yang dikatakan Lin Yan hari ini memberikan harapan kepada para kultivator ini bahkan jika kata-kata itu menyebar, dan bahkan memberikan harapan kepada para kultivator biasa yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, Anda masih bisa bertahan dalam situasi putus asa, yang bahkan lebih menggugah pikiran. Hari ini, Lin Yan mengatakan ini, tidak hanya untuk menargetkan Zichong, tetapi juga agar semua orang memahami cara kultivasi yang sebenarnya. Anak ini telah menghina reputasiku dan tidak dapat dipertahankan. Pada saat ini, Zichong Xianzun menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di dalam hatinya, dan memandang pemuda di sebelahnya. Ini adalah transmisi suara spiritual dan tidak dapat didengar oleh orang lain. Ini peristiwa 1000 tahun, bagaimana bisa dicatat dalam buku sejarah? Dia secerdas makhluk abadi, dan pemahamannya tentang cara berkultivasi tidak sebaik seorang pemuda. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Di hadapan banyak orang, dia takut mengambil tindakan karena reputasinya, tetapi dia bisa membiarkan orang lain dan bahkan muridnya sendiri mengambil tindakan. Ya, pemuda di sebelah Zichong mengangguk, lalu berdiri dan berkata, pertemuan Tao hari ini akan ditangguhkan untuk sementara waktu, dan guru akan terus berkhotbah nanti. Mengenai penghentian mendadak pertemuan Tao ini, semuanya tidak terkejut. Saya merasa aneh. Zichong tidak bisa berkata-kata karena, Mu Yan, dan tidak berhenti hanya akan menambah rasa malu. Kemudian, pemuda itu melirik ke arah Yu Zhen, Yi Chunsheng, Yin Jing dan lainnya. Yu Zhen dan yang lainnya segera memahami tampilan ini, dan langsung menunjukkan sedikit rasa dingin. Zichong Xianzun, setelah mendengar Tao hari ini, saya tiba-tiba mendapat pencerahan, tetapi saya tidak dapat mengungkapkan pemahaman saya sendiri. Bolehkah saya memilih seseorang untuk bertarung dengan saya, sehingga saya dapat mengungkapkannya sepenuhnya, atau biarkan Xianzun memberi saya bimbingan? Yu Zhen tiba-tiba berdiri dan berkata, tentu saja bisa. Zichong Xianzun mengangguk. Kalau begitu, Mu Yan, saya melihat Anda memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara berkultivasi. Saya ingin bertarung dengan Anda untuk mengintegrasikan pemahaman satu sama lain tentang kultivasi ke dalam kekuatan spiritual, sehingga semua orang yang hadir dapat melihatnya. Yu Zhen berteriak sambil menatap Lin Yan. Desir, desir, desir. Setelah mendengar alasan yang tidak masuk akal dan ajakan untuk bertarung, ekspresi banyak orang menjadi rumit dan mereka semua memandang Lin Yan. Apa yang mereka pahami?
Apa yang membuat Zichong Xianzun memberikan nasihat? Dia jelas menemukan alasan acak untuk membunuh Lin Yan, bukan? Tidak apa-apa jika Lin Yan tidak menyinggung makhluk abadi ini, tetapi Yu Zhen dan yang lainnya tidak berani mengambil tindakan sesuka hati. Namun, pemuda ini tidak terlalu kuat, tetapi dia memiliki berbagai keterampilan dalam mencari kematian, sehingga bahkan Dewa Abadi pun ingin membunuhnya. Namun, yang mengecewakan mereka adalah ekspresi Lin Yan yang sangat acuh tak acuh. Sepertinya anak ini tidak berani melawan lagi. Katanya asal hati kultivasinya teguh, semua orang bisa jadi jenius. Simak, yang dia maksud adalah dia jenius, jadi kenapa dia tidak berani bertarung padahal dia jenius. Yin Jing, Yin Jie, Yi Chunseng dan lainnya bahkan lebih sinis. Di mata mereka, Lin Yan jelas tidak berani menantang. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Tapi tidak ada yang menyangka Lin Yan melirik Yu Zhen dan langsung berkata, "Saudaraku, tidak." Wu Qi di samping tiba-tiba gemetar di dalam hatinya. Tidak masalah. Lin Yan melambaikan tangannya. Ini juga membuat Wu Qi menghela nafas. Lin Yan selalu percaya diri, tapi itulah Yu Zhen. Dia lahir di sekte peri gunung dan laut, dan keterampilan seni bela dirinya adalah yang terbaik. Bahkan praktisi biasa bahkan dengan kekuatan yang sama, akan sulit untuk mengalahkannya. Apakah kamu akan mengambil tindakan, Mu Yan? Hari ini aku ingin melihat kartu truf apa yang kamu miliki. Peri Miaohan berpikir dalam hati, semua ekspresinya terfokus pada Lin Yan. Yu Zhen mendengus dingin, dan dalam sekejap, kekuatan spiritualnya meledak. Tanpa jeda, dia bergerak menuju Lin Yan dalam sekejap. Telapak tangannya sedikit bengkok dan berubah menjadi bekas cakar. Di bawah kekuatan spiritual ini, cetakan cakar itu tiba-tiba menjadi lebih besar, berubah menjadi cakar elang, dan bahkan cakarnya begitu tajam hingga udara menderu. Ini adalah keterampilan bela diri abadi dari Sekte Abadi Sanhai, cakar elang abadi terbelah. Banyak orang mengenalinya dan berbicara. Ini adalah seni bela diri yang abadi. Petik 2. Kami tidak perlu mengambil tindakan hari ini. Yi Chunseng dan yang lainnya semakin tertawa. Berbeda dari para kultivator biasa, ekspresi mereka kental. Kata-kata Lin Yan mencerahkan mereka dan membuat mereka penuh percaya diri dalam berkultivasi. Dibandingkan dengan Zichong, mereka bahkan lebih berterima kasih kepada Lin Yan. Zichong adalah makhluk abadi yang tidak layak, dia berpikiran sempit. Petik 2. Dia menghargai reputasi sejak awal. Dia datang ke sini untuk berkhotbah agar dicatat dalam catatan sejarah. Jika dia tidak ingin reputasinya ternoda, dia akan membunuh Mu Yan sendiri. Oh, sayang sekali. Banyak pembudidaya biasa menghela nafas. Menurut pendapat mereka, jika Yu Zhen mengambil tindakan, Lin Yan akan mati. Tetapi ketika cakar elang bergegas ke arahnya, tinju Lin Yan tiba-tiba ditembakkan, dan kekuatan spiritual mengalir di tinju, yang tidak terjadi, terlihat seperti apapun. Ini terlalu mengejutkan, tetapi jika Anda perhatikan dengan cermat, Anda dapat melihat bahwa seluruh kekosongan bergetar ketika Lin Yan meninju. Bang! Dengan suara teredam, cakar elang Yu Zhen hancur, tidak hanya itu, seluruh lengannya juga terbelah, dan bahkan pada saat itu, seluruh tubuh berubah menjadi kabut darah. Semua kultivator yang menatap pemandangan ini gemetar, ketakutan, pertarungan dunia nyata. Untuk sesaat, seluruh tempat menjadi sunyi. Namong Zenyuan berkata, tapi itu saja. Dia tidak lagi peduli dengan level alam abadi. Hanya saja dia sedikit terkejut bisa bertarung melintasi alam, tapi itu hanya sedikit terkejut. Kekuatan ini sebanding dengan anak di bawah umur di alam abadi. Alam, tidak heran dia begitu percaya diri. Peri Miaohan diam-diam berkata,
Tetapi San Haixianmen saat ini penuh dengan orang-orang jenius, dan Yu Zhen sama sekali bukan seorang jenius. Paviliun Xianyin memiliki hubungan yang begitu erat dengan San Haixianmen sehingga tidak ada yang berani putus. Lin Yan, seorang pemuda tanpa latar belakang dari alam lain, membunuh murid-murid San Haixianmen satu demi satu. Bisa dibayangkan bahaya yang akan dia tanggung selanjutnya. Tahukah Anda, di altar Tao, Zichong Xianzun terlihat kedinginan. Saat ini, Yi Chunsheng tiba-tiba berdiri. Setelah melihat kekuatan Lin Yan, dia tidak takut, tapi berdiri seperti ini. Hal ini mengejutkan banyak orang. Tampaknya kekuatan Yi Chunsheng jauh dari yang terlihat. Ledakan. Namun pada saat ini, suara gemuruh meletus dari puncak gunung es. Lalu seluruh gunung es bergetar. Gunung es sepertinya mengalami longsoran salju, dan es tiba-tiba turun dari puncak gunung. Hal ini juga membuat tempat itu semakin dingin, dan semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Para praktisi yang hadir semuanya terkejut dan melihat ke puncak gunung es. Tempat ini berada di tengah gunung es. Meski dingin, semua orang bisa menahannya. Namun, ketika gunung es bergetar, tempat itu seperti tetesan air yang berubah menjadi es, yang sulit ditanggung oleh banyak praktisi. Kami datang. Peri Miaohan tiba-tiba berdiri sambil menatap puncak gunung es. Sepertinya peri juga ada di sini untuk ini. Melihat ini, Nangong Zenyuan memandang Miaohan dan berkata sedikit. Adapun apa yang dikatakan peri Miaohan sebelumnya tentang persiapan masyarakat Yindao, itu hanyalah alasan. Istana es terbuka, dan ada rumor bahwa akan ada misteri di dalamnya, dan ada lebih banyak lagi harta warisan di dalamnya. Saya pikir Paviliun Xianyin, bisa masuk lebih dulu. Tampaknya keluarga Nangong juga mendapat beritanya, kata peri Miaohan. Lebih dari itu, bagaimana mungkin kekuatan-kekuatan kuat itu tidak mengetahui berita semacam ini? Nangong Zenyuan tersenyum, lalu menatap puncak gunung es. Miaohan juga melihat sekeliling, dan segera menemukan ada banyak sosok di puncak gunung es. Terlebih lagi, mereka semua adalah pemuda, dan kemurahan hati mereka bahkan lebih luar biasa. Sepertinya mereka lebih jelas daripada kita, kata Miaohan sambil tersenyum. Para jenius ini sama sekali tidak menghadiri khotbah dan langsung melewati kerumunan dari sisi lain gunung es dan mencapai puncak gunung. Ayo pergi, sudah terlambat. Saya khawatir orang-orang ini akan merampok semua harta di dalamnya, kata Nangong Zenyuan, dan dengan gerakan sosoknya, dia langsung menuju puncak gunung es. Di mata Nangong Zenyuan, apa yang diperhitungkan Lin Yan dan yang lainnya? Apakah hanya orang biasa yang bermain-main? Apa itu jenius? Dia dulu, Wan Juetian dulu, peri Miaohan dulu, begitu pula anak laki-laki dan perempuan yang berdiri di puncak gunung saat ini, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Yan, Yi dan yang lainnya adalah jenius. Meskipun Yi masuk dalam daftar emas, dia tidak menganggapnya terlalu serius. Peri Miaohan berhenti, lalu menatap Lin Yan, dan diam-diam mengirimkan pesan, ada istana es terbuka di gunung es. Jika Anda ingin melarikan diri, langsung ke puncak gunung dan masuk ke istana es. Zichong abadi tidak bisa masuklah. Saat dia selesai berbicara, dia melangkah keluar, dan kekosongan di depan matanya meledak, dan dia tiba-tiba memasukinya, menuju ke puncak gunung. Adapun murid Paviliun Xianyin lainnya, mereka terbang ke puncak gunung. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang memperhatikan pertemuan diskusi ini. Nangong Zenyuan telah pergi, begitu pula peri Miaohan. Di puncak gunung, apakah itu jenius dari Sekte Abadi Sanhai? Petik 2. Saat semua orang menghela nafas, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua orang mendongak dan segera melihat seekor burung bangau muncul di langit.
Berdiri di atas burung bangau itu adalah seorang gadis yang tiada taranya. Wajahnya sedingin gunung es, namun penampilannya yang tiada taraf membuat hati ribuan anak muda berdebar-debar. Cantik, cantik sekali. Bahkan Wuci pun takjub saat melihat wanita ini. Gadis ini mengenakan gaun berwarna putih, kulitnya seputih salju, 3.000 helai sutra menjuntai seperti air terjun, dan seluruh wajahnya tanpa cacat. Ada wanita cantik di villa, tiada taraf dan unik berdiri. Melihat ini, banyak orang menghela nafas. Petik 2. Wanita tercantik di kota Siling, Feng Ruyin dari Feng Qian Villa. Petik 2. Banyak anak muda yang tidak sabar untuk terbang di atas derek saat ini. Mereka tidak ingin mengatakan sepatah kata pun, mereka hanya ingin melihatnya dan menontonnya dengan tenang. Ada banyak sekali keindahan di dalamnya, dunia, tapi mereka bisa disebut nomor satu. Kecantikan ini cukup membuktikan kecantikan Feng Ruyin. Bahkan beberapa wanita melihat sosok di atas bangau dan diam-diam mendesah bahwa penampilan ini seperti puisi dan lukisan. Terindah, sayang sekali gadis ini terlalu dingin. Saya tidak tahu berapa banyak anak muda jenius yang ada. Dia mengungkapkan cintanya, tetapi dia bahkan tidak menjawab sepatah kata pun. Banyak orang menatap dan berkata. Bahkan Lin Yan pun tercengang. Gunung es putih, burung bangau putih, dan gadis berbaju putih. Rasanya seperti pemandangan indah di dunia. Villa Feng Qian, gumam Lin Yan, dia bergumam. Saudaraku, tolong jangan menyinggung kekuatan ini. Tolong ucapkan selamat tinggal. Meskipun kekuatan ini hanya diwarisi selama ribuan tahun dan bertindak dengan cara yang rendah hati, mereka diakui sebagai kekuatan kelas 1 di kota Siling jika mereka muncul. Jika demikian, dikatakan mampu bersaing dengan San Hai Xianmen. Kata Wuci. Dia benar-benar ketakutan. Sebagai kakak tertuanya, dia bisa melihat dengan jelas. Kekuatan kecil memandang rendah mereka, dan kekuatan besar keluar untuk menyinggung satu sama lain. Villa Feng Qian ini sangat luar biasa, dan dia tidak mau untuk melepaskannya. Lin Yan tersinggung. Warisan ini masih ada, tapi sayang sekali orang-orang saat itu seharusnya berubah menjadi segelintir orang yang kehilangan, bukan? Lin Yan menghela nafas dalam hatinya. Ribuan tahun yang lalu, klan iblis berada dalam kekacauan. Lin Yan pernah mengirim murid Tianzong ke alam lain di wilayah kekaisaran. Di antara mereka adalah seorang murid perempuan yang datang ke kota Ling Barat ini. Lin Yan tahu bahwa dia membantu Konggu mengalahkan iblis dan tinggal di sini untuk menjaga tempat itu. Dan murid perempuan itu bernama Feng Ruyin. Dia, pasti keturunannya, kan? Tanda tanya. Karakter Tianyu, Feng Qian Villa akan lenyap. Apakah ini juga alasan mengapa Feng Qian Villa berperilaku rendah hati? Lin Yan berkata pelan. Tianzong bukan lagi Tianzong di masa lalu. Saat ini, Tianzong takut tidak ada yang akan mengikutinya lagi. Melihat keturunan murid Tianzong hari ini juga membuat Lin Yan merasa kesal. Siapa aku? Siapa aku? Tetapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan seorang lelaki tua, pucat dan berantakan muncul. Matanya kosong, dan dia masuk ke tempat ini. Sedang mencari kematian. Hanya orang gila. Banyak orang berkata. Hanya melihat sosok ini, tubuh Lin Yan gemetar. Ling Dao, Ling Dao. Dia berteriak, dan dia cukup bersemangat. Ini adalah bakat yang sama dengan Lin Yan ribuan tahun yang lalu. Ling Dao, yang satu generasi dengan Lin Yan, selalu menang, dan satu-satunya kekalahannya adalah dari Lin Yan. Ketika tempat pemakaman jiwa tiba-tiba muncul di makam transformasi di Changshan di Kekaisaran Yunton, Lin Yan melihatnya. Dao. Aku tahu dia terkadang waras dan terkadang gila. Tapi, dia pasti tahu kenapa ada kerusuhan di tanah terlarang hidup dan mati. Apa yang terjadi di tanah terlarang hidup dan mati? Akan menemuinya di sini. Sayangnya,
Ling Dao tidak berhenti, tetapi menuju puncak gunung dengan sangat cepat. Lin Yan segera berteriak, ekspresinya sangat serius. Jika kamu ingin melarikan diri, tidak mungkin, Mu Yan, kamu belum menerima tantanganku. Yi Chun Seng berteriak.